Jadi awalnya itu aku memilih hukum karena aku pikir karena aku suka baca. Jadi aku pikir hukum itu ya banyak baca gitu. Tapi ternyata dengan background aku yang senang menulis, senang mengembangkan imajinasi, ternyata hukum itu sesuatu hal yang eksak karena kita kan harus benar-benar sesuai sama pasal ya. Dan itu yang membuat aku tersadar bahwa wah kayaknya ini salah nyemplung nih gitu. Aku kayaknya harus shifting nih. Pertama kali sebetulnya menerbitkan buku itu di 2008. Itu di 2008 buku pertamaku keluar, dan itu tuh hasil dari sebelumnya aku propose naskah ke penerbit-penerbit major, dan akhirnya diterima pertama kalinya itu di 2008. Dan itu tuh menjadi kayak semacam perayaan kecil buat aku karena senang menulis, senang membaca, mulai ada hasilnya dari situ gitu. Dan sebenarnya kalau ngomongin suka nulis juga awalnya karena memang dari dulu aku suka diperdengarkan bacaan-bacaan gitu. Termasuk aku ingat pas aku masih kecil kelas 1, aku pertama kalinya buka novel itu adalah novel Matilda. Aku inget banget, sebelumnya juga udah dibacain cerita itu, dan akhirnya aku pertama kalinya membuka novel, dan itulah yang membuat aku jadi kayak oh ternyata dunia novel, dunia fiksi itu sangat menyenangkan sekali gitu. Itu sih pertama kali yang membuat aku jatuh cinta gitu. Jadi sebetulnya perjalanan untuk bercerita itu menurutku tidak pernah berhenti gitu. Walaupun sebetulnya mediumnya banyak dan juga pekerjaannya melalui berbagai macam gerbang. Itu tuh awalnya karena aku merasa bahwa dari aku muda aku punya pemikiran bahwa apapun kesempatannya kita akan mencoba aja gitu. Dan ternyata sebetulnya banyak jalan yang membuka aku kemana-mana, yang mana sebetulnya kalau misalnya buat fiksi itu sendiri, buat penulis fiksi mungkin akan fokus ke situ. Kalau aku mencoba untuk berbagai macam jalan yang akhirnya membuat aku jadi kayak ngerasa oh ternyata jalan bercerita itu tetap sama, tapi bisa lewat medium apapun. Dan ternyata storytelling itu juga ada di mana-mana gitu, bahkan di sekeliling kita, bahkan dengan cara kita bercerita, dengan cara kita berkomunikasi dengan orang, itu menurut aku storytelling itu penting sih. Jadi makanya kenapa jadi banyak cabangnya, padahal sebetulnya cuman satu aja sih, bagaimana caranya menyampaikan pesan itu dengan jalan cerita gitu. Kalau aku sih sebetulnya ngerasa bahwa bidang kreatif itu sesuatu hal yang udah ada dari dulu di dalam diri aku gitu. Tapi di sini aku belajar berproses untuk memanage semuanya, bahkan kayak memanage tim, memanage sebuah perusahaan gitu, memanage sebuah tempat makan. Nah itu sesuatu hal yang buatku malah justru kebalikan dari sisi kreatif aku gitu. Jadi menurut aku yang paling banyak menghabiskan energi adalah proses belajarnya itu, yang membuat aku juga jadi kayak oh ternyata kita nggak cuman harus bisa berpikir kreatif dan berpikir imajinatif, tapi ternyata untuk sesuatu yang sifatnya struktural pun itu juga harus dipelajari. Jadi itu yang membuatku challenging dan juga seru sih, sesuatu yang baru buat aku. Sebenarnya menurutku mengkaitkan itu semua tuh nggak aku set up ya. Jadi naturalnya ketika kita menjalankan segala macam sesuatu dan kita menjadikan itu menjadi sebuah habit, sebuah ritual, sebuah disiplin, itu menurutku jadinya keterkaitannya tuh lebih kayak ke konsistensinya itu aja sih. Jadi menurutku kayak misalnya hari ini kita menjadi penari, besok menjadi seorang finance, besok menjadi seorang storyteller, segala macam tuh kaitannya cuma satu kok. Semuanya dilakukan secara konsisten dan kita ada komit terhadap sesuatu yang kita sukai itu gitu. Itu sih kaitannya buat aku dari semuanya.